Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Pak Ahmad Muarif, guru PPKN, akan menyampaikan materi kelas 12. Sebelum saya menyampaikan materi kelas 12, saya ingin menyampaikan bahwa di pelajaran PPKN kelas 12 ini ada 4 bab ya, 4 bab yang akan kita pelajari dalam waktu 1 tahun pelajaran. Yang pertama, bab 1 itu ada materi mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Kemudian bab 2 kita akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang bab 3 kita akan membahas mengenai pengaruh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir di bab keempat nanti kita akan membahas mengenai perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Di 4 bab ini nanti kita akan ulas bersama-sama dalam pembelajaran PPKN. Kita masuk di bab pertama. Di bab pertama ini yang akan kita bahas itu ada 4 subbab materi ya di sini ya. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, nanti kita akan membahas mengenai pengertiannya, kemudian contoh-contohnya mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, ini konteksnya lebih khusus karena ini menurut nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat, terakhir, ini akan kita bahas yaitu mengenai penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Selanjutnya, yang pertama kita membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di hak itu merupakan sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang ya. Jadi pelajaran mengenai hak dan kewajiban itu sudah pernah disampaikan ketika di bangku SMP ya, sampai SMA kita membahas mengenai hak dan kewajiban. Tentu tingkatannya itu juga berbeda. Mengenai hak ya, hak itu merupakan sesuatu yang dikuasai atau dimiliki seseorang ya. Setelah orang itu melakukan kewajiban, misalnya ketika seorang pekerja ya, atau buruh, mereka melakukan pekerjaan sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka mereka akan mendapatkan hak, yaitu hak berupa upah atau gaji. Nah, itu adalah pengertian dari hak asasi. Nah, jadi hak asasi itu sifatnya universal. Tetapi kalau hak asasi hak warga negara, hak warga negara itu sifatnya terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena dia dibatasi oleh status kewarganegaraan. Misalnya dalam penyelenggaraan pemilu ya, itu setiap orang itu berhak mencoblos ya, memilih pemimpinnya. Tapi tidak semua orang itu bisa mengikuti pemilu. Ada batasannya, yaitu mereka harus berwarga negaraan Indonesia dan juga mereka harus berusia minimal 17 tahun. Jadi perbedaan antara hak asasi dan hak warga negara itu terletak pada tingkat keluasannya. Kalau hak asasi ini sifatnya universal, tidak memandang seorang itu dari negara mana. Misalnya tadi hak untuk mendapatkan upah, siapapun itu dia ketika pekerjaannya sudah dilaksanakan maka dia mendapatkan upah. Siswa pun sama, siswa ketika sudah melaksanakan tugas, mengerjakan PR, maka dia akan mendapatkan nilai dari guru. Kalau hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Misalnya tadi orang mengikuti pemilu itu dibatasi oleh
status kewarganegaraan. Kalau dia orang asing, orang Amerika, maka dia tidak bisa ikut pemilu di Indonesia. Ini adalah pengertian dari hak asasi dan hak warga negara. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian dari kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Ini pun sama. Kalau kewajiban asasi ini sifatnya universal. Dia tidak memandang dari negara mana, warna kulitnya apa, tapi ini wajib dilakukan oleh setiap orang. Misalnya setiap orang itu wajib mentaati aturan lalu lintas, ya, siapapun itu, dan setiap orang itu wajib menghormati hak orang lain. Misalnya kalian tinggal di daerah pemukiman padat penduduk, ya, maka kalian itu harus mentaati aturan yang ada di situ. Apapun dari siapapun kalian, dari asal mana, itu semuanya wajib tanpa kecuali. Tetapi kalau kewajiban warga negara, dia itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Misalnya kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Kemudian kewajiban membela negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Orang Indonesia itu wajib membela negara, tapi kalau orang Amerika itu tidak wajib membela negara di Indonesia. Maka yang namanya kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Di sini ada pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Ya, di sini ada hak warga negara, yaitu kesamaan kedudukan di mata hukum. Semua orang itu boleh mengikuti pemilu dan menjadi calon pemimpin, itu boleh. Kemudian yang kedua, hak atas pekerjaan. Misalnya saat ini ada pembukaan CPNS atau seleksi ASN, ya, itu semua orang itu boleh mendapatkan pekerjaan sebagai ASN tanpa terkecuali. Itu bagi warga negara Indonesia. Tapi ada minimal usia dan syarat lain. Kemudian hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, itu serta membela negara. Jadi membela negara di sini itu ada dua pengertian di sini, itu sebagai kewajiban, ya, sebagai kewajiban dan juga sebagai hak. Jadi hak sekaligus kewajiban. Dia selanjutnya mengembangkan budaya nasional, hak atas kesejahteraan sosial dan hak mendapatkan keadilan sosial. Ini adalah pengertian dari hak. Kalau kesejahteraan sosial, ya, misalnya kalian sebagai siswa itu mendapatkan hak untuk mendapatkan PIP, itu berapa bulan sekali dapat uang dari pemerintah untuk keperluan sekolah. Itu namanya hak atas kesejahteraan sosial. Tapi itu ada syaratnya, misalnya bagi siswa kurang mampu secara ekonomi. Kemudian kewajiban warga negara terhadap negara. Di sini yang pertama ada kewajiban mentaati hukum, ya. Di siapapun itu, ya, ketika berada di Indonesia wajib mentaati hukum dan pemerintahan, wajib membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, ini kebalikannya. Jadi di sini kewajiban negara terhadap warga negara. Di tadi warga negara dengan negara, tapi kalau di sini negara dengan warga negara. Ini ada hubungan timbal balik. Kita jangan hanya menuntut negara, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Tapi di sini juga ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Misalnya di sini hak negara. Negara itu punya hak, pemerintah itu punya hak, itu yang pertama menciptakan peraturan. Misalnya dalam kondisi pandemi ini, pemerintah itu membuat aturan terkait dengan PPKM darurat. Maka semua warga negara itu ketika
sudah sampai jam 8 malam itu wajib mengurangi mobilitas. Kemudian naik pesawat itu wajib pakai surat tes PCR. Kemudian melakukan monopoli terhadap sumber daya yang banyak yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya terkait dengan listrik ya, itu dikuasai oleh negara. Hanya ada satu perusahaan yaitu BUMN yang dilakukan atau dikelola oleh negara dalam hal ini adalah PLN. Dan hak negara untuk membela negara, kemudian yang terakhir adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahnya. Nah, ini kewajiban pemerintah ya. Jadi pemerintah itu punya kewajiban untuk warganya. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi ketika misalnya dalam kondisi pandemi ada wabah corona COVID-19, maka negara itu wajib melindungi terhadap seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk warga negaranya, dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan memberikan bantuan sosial, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini contohnya adalah memberikan beasiswa. Kemudian yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Dan yang terakhir adalah mengenai kewajiban negara terhadap warga negara. Ini hampir sama ya yang tadi ya. Jadi ini semuanya ini hak negara dan warga negara ini, ini semuanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945. Di sana itu ada pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara kepada warga negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.